Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6068-6071. Pemimpin Surga ke-13. Gareth perlahan mencabut pedang dari pinggangnya. Saat pedang itu terhunus, warna dunia berubah. Itu adalah pedang panjang berwarna putih keperakan dengan bilah ramping dan bilah setipis sayap jangkrik. Pedang itu diukir dengan tanda emas misterius, dan setiap tanda memancarkan niat pedang yang menakutkan. Pedang ini disebut pedang pembunuh abadi, dan ini adalah senjata abadi kelas atas yang diberikan kepadaku oleh guruku. Gareth mengelus pedangnya dengan lembut. Sejak saya mendapatkan pedang ini, saya tidak pernah menggunakannya di alam bawah. Hari ini, merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di bawah pedang ini. Dev merasakan niat pedang menakutkan yang terpancar dari pedang pembunuh abadi, dan sedikit kesungguhan melintas di matanya. Pedang ini sungguh luar biasa. Nilainya mungkin mendekati senjata abadi terbaik. Selain itu, niat pedang Gareth murni dan kental hingga ekstrim, jauh melampaui pembudidaya pedang manapun di surga ke-13. Dia layak menjadi seorang jenius di surga ke-14. Tapi, so what gitu loh. Dev mengepalkan pedang penebas naga, dan kekuatan kekacauan melonjak ke seluruh tubuhnya. Pedang pembunuh abadi. Nama yang cukup bagus. Dia berkata dengan tenang, tapi pedangku disebut pedang penebas naga. Hari ini, kita akan melihat apakah pedang pembunuh abadi milikmu lebih kuat atau pedang penebas naga milikku lebih kuat. Sesuai keinginanmu. Gareth melangkah maju dan menghilang. Swiss. Saat berikutnya, dia muncul di depan Dev, menusuk alis Dev dengan pedang pembunuh abadi. Cepat. Sangat cepat. Pedang ini telah melampaui batasan ruang, seolah-olah berteleportasi. Tapi reaksi Dev lebih cepat. Chaos Sword Domain telah dikerahkan sepenuhnya. Setelah pedang pembunuh abadi memasuki domain, kecepatannya melambat tajam. Dentang. Pedang penebas naga dan pedang pembunuh abadi bertabrakan. Percikan menyebar. Ruang kehampaan rusak. Keduanya mundur pada saat yang sama, berdiri terpisah ratusan kaki. Pedang pertama terbagi rata. Mata Gareth berbinar, kamu dapat menahan 70% kekuatan pedangku, kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Dev menggoyangkan lengannya yang mati rasa dan berkata sambil tersenyum, 70% kekuatan. Maka kamu harus berhati-hati. Saya baru menggunakan 50% barusan. Sok keras. Gareth mendengus dingin dan mengambil tindakan lagi. Kali ini, dia tidak menahan diri lagi. Teknik pedang 9 surga, gerakan pertama, pedang menghancurkan surga. Pedang pembunuh abadi meledak menjadi cahaya perak yang menyilaukan, dan cahaya pedang perak sepanjang 100 kaki naik ke langit, menembus awan, dan menebas ke arah Dev. Pedang ini berisi hukum murni ilmu pedang dan cukup kuat untuk membunuh dewa abadi sejati tingkat 8. Dev tampak serius saat dia mengayunkan pedang penebas naganya. Kekacauan, buka langit. Cahaya pedang abu-abu bertemu dengan cahaya pedang perak. Klang! Dua pedang bertabrakan. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu segala arah, parit dalam yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tanah di bawahnya, dan gunung-gunung dalam jarak beberapa mil runtuh. Formasi pelindung aula bergetar hebat dan hampir pecah. 300.000 tentara klan dewa dan 100.000 tentara klan iblis semuanya terguncang. Asapnya menyebar, namun keduanya masih saling berhadapan. Pedang kedua masih imbang, alias remis. Tapi wajah Gareth menjadi gelap. Dia menggunakan teknik pedang 9 surga, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Dev. Kekuatan kekacauan ini sungguh aneh. Kakak, biarkan aku membantumu. Ketika Georgina melihat ini, dia akan mengambil tindakan. Tidak perlu. Gareth mengangkat tangannya untuk menghentikannya, saya sendiri sudah cukup. Dia menatap Dev, dengan semangat juang membara di matanya, Dev, kamu layak mendapatkan kekuatan penuhku. Begitu dia selesai berbicara, garis di antara alisnya bersinar terang. Aura menakutkan meletus dari tubuhnya, dan tingkat kultivasinya langsung naik ke tingkat ke-8 alam dewa abadi sejati. Garis keturunan Raja Dewa, buka. Aura Gareth melonjak lebih dari 3 kali, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, seolah dewa perang telah tiba. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu punya peluang untuk menang? Suara Gareth terdengar dingin. Dev merasakan gelombang aura Gareth, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Garis keturunan Raja Dewa. Sungguh luar biasa. Ini benar-benar dapat meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat yang tinggi dalam waktu singkat. Tapi, lalu kenapa? Alam dewa abadi sejati tingkat 8. Dev tersenyum, tepat pada waktunya, saya juga ingin mencoba melihat sejauh mana kekuatan tempur terkuat saya.
Dia menutup matanya, dan kekacauan di tubuhnya berputar dengan liar. Bentuk sebenarnya dari kekacauan muncul. Ledakan. Aura Dev juga melonjak seketika. Garis abu-abu muncul di permukaan tubuhnya, matanya berubah menjadi kacau, rambutnya bergerak otomatis tanpa angin, dan setiap helai rambut bersinar dengan cahaya abu-abu. Bentuk sebenarnya dari kekacauan. Ini adalah metode rahasia yang dia pelajari dari Dao Kekacauan, yang dapat merangsang potensi penuh dari kekuatan kekacauan dalam waktu singkat. Meski tidak bertahan lama, selama periode ini, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, ini adil. Dev membuka matanya, kekacauan mengalir di matanya. Mata Gareth menyempit. Dia merasa aura Dev tidak lagi lebih lemah dari auranya. Bagus. Ini semakin menarik. Gareth meraung keras, teknik pedang 9 surga, bentuk ke-9, pedang menghancurkan surga. Pedang pembunuh abadi berkembang dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan 9 cahaya pedang perak muncul pada saat yang sama, terjalin menjadi jaring pedang di udara, dan menyelimuti Dev. Pedang ini adalah rahasia utama teknik pedang 9 surga. Itu cukup kuat untuk membunuh alam dewa abadi sejati tingkat 8. Dev menarik napas dalam-dalam dan mengangkat pedang penebas naga ke atas kepalanya. Dao Kekacauan, hancurkan. Hentikan dengan satu pedang. Tidak ada cahaya pedang yang indah, tidak ada momentum yang menakutkan. Yang ada hanya cahaya pedang abu-abu polos. Tapi kemanapun cahaya pedang lewat, ruang itu hancur sedikit demi sedikit, dan waktu seolah berhenti. 9 cahaya pedang perak bertabrakan dengan lampu pedang abu-abu. Tidak ada suara, tidak ada ledakan. Cahaya pedang perak meleleh dengan cepat seperti es dan salju yang bertemu api. Cahaya pedang abu-abu terus menyerang Gareth. Apa? Gareth menjadi pucat karena ngeri dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk melawan. Dentang. Pedang pembunuh abadi terhempas. Cahaya pedang abu-abu menebas dada Gareth. Engah. Gareth memuntahkan seteguk darah emas, luka sedalam tulang muncul di dadanya, dan dia terbang mundur ribuan kaki. Kakak senior. Seru Georgina dan buru-buru terbang untuk menangkap Gareth. Seluruh tempat itu sunyi senyap. 300.000 tentara dewa dan 100.000 tentara iblis semuanya tercengang. Jenius dari surga ke-14, pewaris garis keturunan Raja Dewa, Gareth, yang telah mencapai puncak tingkat ke-7 alama dewa abadi sejati. Kalah. Apakah dia terkena pukulan keras oleh pedang Dev? Wajah yang mulia agung sepucat kertas dan seluruh tubuhnya gemetar. Sudah berakhir, bahkan utusan khusus dari surga ke-14 telah dikalahkan. Dev ini. Monster macam apa dia? Georgina mendukung Gareth, matanya yang indah dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dev. Beraninya kamu menyakiti kakak laki-lakiku. Dia mengertakkan gigi, aku ingin kamu mati. Dia melambaikan tangan gioknya, dan jimat emas muncul di tangannya. Itu adalah jimat penyegel ilahi. Guru memberimu jimat untuk menyegel dunia. Dev, menderita kematian. Jimat emas melonjak ke langit dan berubah menjadi rune emas yang tak terhitung jumlahnya, mencakup radius 100 mil. Dalam sekejap, hukum langit dan bumi tersegel. Domain pedang kekacauan telah menghilang. Formasi pengembalian kekacauan telah gagal. Semua formasi, kekuatan magis, dan senjata sihir berkurang kekuatannya secara signifikan. Hahaha. Ketika Yang Mulia Agung melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak, Dev, kematianmu telah tiba. Semuanya, serang. Bunuh mereka semua. 300.000 tentara Protoss menyerang lagi. Kali ini, tidak ada formasi yang menghentikannya. Dev melihat tanda emas di seluruh langit, dan kemudian melihat pasukan penyerang yang terdiri dari 300.000 orang, dengan sedikit kesungguhan terpancar di matanya. Jimat penyegel ilahi. Sungguh kuat. Bahkan kekuatan kekacauan pun ditekan. Tapi, lalu kenapa? Dia memegang pedang penebas naga dengan erat dan melihat ke 100.000 pasukan monster di belakangnya. Saudaraku, di pertempuran terakhir, ikuti aku dan bunuh. Bunuh. Pasukan 100.000 monster bergegas menuju pasukan 300.000 dewa, menantikan kematian. Pertarungan yang menentukan telah resmi dimulai. Jimat penyegel ilahi menutupi langit dan bumi, dan tanda emas membungkus kekosongan seperti rantai. Di bawah segel ini, kekuatan kekacauan abu-abu yang awalnya melonjak seperti binatang raksasa yang dicekik di tenggorokan, dan momentumnya tiba-tiba menurun. Dev merasa aliran kekuatan kacau di tubuhnya menjadi lamban, dan setiap ons kekuatan diperlukan untuk mengerahkan upaya beberapa kali lipat. Domain pedang kekacauan menghilang, dan cahaya abu-abu pada pedang penebas naga meredup seperti lilin yang tertiup angin. Bunuh. 300.000 tentara Protoss melonjak seperti air pasang, genderang perang mengguncang langit, dan suara pembunuhan seperti guntur. Baju besi emas bersinar, pedangnya seperti hutan, dan seluruh daratan bergetar di bawah kuku besi.
Meskipun moral dari 100.000 pasukan monster tidak turun, mereka segera terlibat dalam pertempuran sengit di bawah tekanan jumlah yang luar biasa. Master seperti Luigi, Salman, dan Rubah Ekor Tiga mencoba yang terbaik untuk bertarung, tetapi dengan berkah dari jimat penyegel, kekuatan orang-orang dari klan dewa meningkat pesat, dan klan iblis menderita banyak korban untuk sementara waktu. Dev, matilah. Yang Mulia Agung tertawa liar dan bergegas ke arahnya. Tongkat emas gelap di tangannya berubah menjadi pilar raksasa setinggi 1000 kaki dan menghantam kepalanya. Di tongkat kerajaan, pola dewa mengalir, dan kekuatannya lebih dari 30% lebih kuat dari biasanya. Pada saat yang sama, Georgina mengangkat tangannya dengan ringan, dan 9 aliran cahaya ungu mengalir melalui kehampaan seperti ular spiritual, menghalangi semua rute pelarian Dev. Kekuatan hukum yang terkandung dalam aliran cahaya itu sangatlah murni, dan ini jelas merupakan kekuatan magis yang mendalam dari surga ke-14. Di depannya, Yang Mulia Agung menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan di belakangnya, ada Georgina yang menyegelnya dengan pukulan telak. Dev menarik napas dalam-dalam, memegang pedang penebas naga di dadanya, dan kekuatan kekacauan bergerak dengan paksa. Pelindung kekacauan. Perisai cahaya abu-abu muncul di permukaan tubuh. Meski jauh lebih lemah dari sebelumnya, ia tetap memancarkan kemauan keras. Ledakan. Tongkat emas gelap menghantam perisai cahaya bergetar hebat, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dev mengerang, gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia mundur 100 kaki. 9 aliran cahaya ungu mengikuti dari dekat, menembus perisai cahaya yang tersisa dan menyerang langsung pada titik vital. Dev menari dengan pedangnya seperti naga, dan pedang penebas naganya menarik bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya, hampir tidak menghalangi 7 garis cahaya. Namun dari 2 yang terakhir, satu menyerempet bahu kiri dan memunculkan bunga berdarah. Yang lainnya menusuk perut kanan, dan darah langsung mewarnai jubahnya menjadi merah. Tuan Chen. Seru Luigi, mencoba menyelamatkannya, tetapi terjerat erat oleh 3 dewa. Hahaha. Yang Mulia Agung tertawa melihat ini, Dev, tiba juga hari kematianmu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan kekacauan, di bawah segel klan dewa saya, kau hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Mata Georgina bersinar dengan cahaya dingin, balas dendam kakak senior harus dibalas hari ini. Dev, aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikannya menjadi kristal, sehingga kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Dev berdiri dengan pedang di tangan, darah mengalir dari lukanya dan menetes ke tanah yang hangus. Dia melihat sekeliling. Lebih dari setengah dari 100.000 tentara monster telah terbunuh atau terluka, dengan mayat berserakan di mana-mana dan aliran darah mengalir. Luigi berlumuran darah, pelindung tulang Salman rusak, dan 2 dari 3 ekor Rubah Ekor Tiga dipatahkan. Setiap prajurit iblis bertarung sampai mati, tetapi pasukan dewa tidak ada habisnya seperti belalang. Kekalahan sudah diputuskan. Dev menutup matanya. Dalam benaknya, senyuman terakhir Raja Beruang Punggung Besi muncul, wajah baik hati tetua rusa muncul, dan mata para prajurit iblis yang memandang kematian seolah-olah mereka ada di rumah terlintas. Ada juga perpisahan penuh air mata dari Rania di Mansion Yu, kepercayaan tulus dari Mandaraan Yu di kota dunia bawah, dan persahabatan rahasia Master Han Yuan. Tidak. Dia tidak bisa kalah. Dia tidak boleh kalah. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di matanya. Mengaum. Raungan naga keluar dari tubuh Dev dan bergema di seluruh dunia. Itu bukan suara manusia, tapi auman naga sungguhan. Tanpa batas, kuno, agung, dan mendominasi. Di tengah auman naga, seluruh medan perang menjadi sunyi. Apakah mereka dewa atau monster? Semua orang merasakan kekaguman yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Suara apa itu? Ekspresi Yang Mulia Agung berubah. Mata Georgina tiba-tiba menyusut, ini adalah. Dev menengadah ke langit dan meraung, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyilaukan, seperti matahari terbit, menghilangkan penindasan yang disebabkan oleh jimat penyegel. Krak. Tanda emas yang menutupi dunia, di bawah pengaruh cahaya keemasan, retakan muncul. Mustahil. Georgina berseru kaget, jimat penyegel ilahi disempurnakan oleh guruku sendiri. Jimat itu dapat menyegel semua hukum di bawah alam dewa abadi sejati tingkat 9. Bagaimana bisa? Sebelum dia selesai berbicara, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Bayangan naga emas membubung ke langit dari belakang Dev. Naga emas itu panjangnya ribuan kaki, dengan sisik bening, 5 cakar tajam, kumis berkibar, dan mata seperti matahari dan bulan. Itu melayang di atas kepala Dev, memancarkan keagungan tertinggi dan kekuatan yang mendominasi, seperti penguasa langit dan bumi dan raja binatang. Wujud sebenarnya dari naga emas. Naga. Klan naga.
Suara Yang Mulia Agung bergetar, dan matanya penuh rasa tidak percaya, dan itu adalah naga emas bercakar 5. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bukankah garis naga emas sudah lama punah? Seluruh tempat itu sunyi senyap. 300.000 tentara dewa dan 100.000 sisa klan iblis semuanya menatap naga emas, melupakan pertarungan, hidup dan mati. Klan naga, ras tertinggi yang legendaris, adalah garis keturunan kuno yang ada saat dunia pertama kali dibuka. Naga emas bercakar 5 adalah kaisar klan naga, dan garis keturunannya sama mulianya dengan keluarga kerajaan para dewa. Dev perlahan naik ke langit dan menyatu dengan bayangan naga emas. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat di bawah cahaya keemasan, dan auranya terus meningkat. Garis keturunan naga emas terbangun. Dev membuka matanya, dan matanya sudah dipenuhi emas. Dia menatap pasukan dewa seperti semut di bawah, dan suaranya sedingin es. Dewa. Garis keturunan bangsawan. Cih. Dia tertawa, dan tawanya penuh dengan penghinaan dan ejekan, di depan garis keturunan naga emasku, apa yang disebut garis keturunan Raja Dewa hanyalah ayam dan anjing, semut dan debu. Kamu. Wajah cantik Georgina menjadi pucat. Dia bisa merasakan darah Raja Dewa di tubuhnya gemetar ketakutan. Itu adalah penindasan dari dalam garis keturunan, seperti seorang menteri yang menghadapi seorang raja. Gareth dengan enggan berdiri dan menatap Dev di udara, matanya penuh ketakutan dan keengganan, garis keturunan naga emas. Anda sebenarnya memiliki garis keturunan naga emas. Tidak heran. Tidak heran kekuatan kekacauan akan mengenali Anda sebagai tuannya. Dev mengabaikannya dan matanya tertuju pada Yang Mulia Agung. Tua bangka, kamu baru saja bersenang-senang bermain, kan? Yang Mulia Agung gemetar dan mundur tanpa sadar, Dev, kamu. Jangan main-main. Aku adalah Yang Mulia Agung klan dewa. Jika kamu membunuhku, Istana Surgawi ke-14 tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Surga ke-14. Dev mencibir, biarkan saja mereka melakukannya. Hari ini, aku akan membunuh anjing tua sepertimu terlebih dahulu untuk memberi penghormatan kepada para anggota klan iblis yang telah gugur. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Swoosh! Bayangan naga emas menengadah ke langit dan meraung, berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menuju ke Yang Mulia. Tidak. Raja Dewa melindungi tubuh. Yang Mulia Agung dengan gila-gilaan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di jubah emas gelap, berubah menjadi lapisan perisai pelindung. Tapi di depan naga emas, perisai ini seperti kertas. Teras. Cahaya keemasan menembus lapisan perisai pelindung dan menembus dada Yang Mulia Agung. Yang Mulia Agung menegang dan melihat ke bawah ke lubang darah sebesar mangkuk di dadanya. Matanya penuh ketakutan dan keengganan, Saya Yang Mulia Agung. Saya telah memerintah surga ke-13 selama ratusan tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Boom! Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan darah. Jiwanya hancur. Penguasa tertinggi klan Dewa Surgawi ke-13, Yang Mulia Agung Alam Dewa Abadi Sejati tingkat 8, telah mati. Yang Mulia Agung sudah mati. Lari! Pasukan para dewa langsung kocar-kacir. Komandannya tewas, moral tentara hancur, dan 300.000 tentara melarikan diri seperti lalat tanpa kepala. Mau melarikan diri. Mata Dev berkilat dingin, kalian bunuh temanku, bagaimana aku bisa membiarkan kalian pergi begitu saja? Dia membentuk segel dengan tangannya, dan bayangan naga emas itu meraung lagi. Meraung. Domain naga emas, buka. Dengan Dev sebagai pusatnya, area sekitar 1000 mil berubah menjadi ladang emas. Di dalam domain tersebut, semua prajurit dewa terjebak dalam rawa, berjuang untuk bergerak maju. Sebaliknya, para prajurit iblis seperti ikan di air, pulih dari cedera dengan cepat dan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Bunuh. Balaskan dendam para saudara kita yang sudah gugur. Luigi adalah orang pertama yang bereaksi dan memimpin sisa-sisa klan iblis untuk memulai serangan balik. Ini adalah pembantaian. Pasukan dewa, yang telah kehilangan semangat juangnya, tidak mampu melawan di bawah penindasan domain naga emas. Pedang dan pedang berkilat, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan jeritan serta ratapan terdengar tanpa henti. Georgina mendukung Gareth, melihat pemandangan tragis ini, wajah cantiknya sepucat kertas. Dia tahu bahwa kekalahan sudah pasti. Adik perempuan, ayo pergi. Gareth mengertakkan gigi dan berkata, anak laki-laki ini memiliki garis keturunan naga emas dan tidak lagi terkalahkan oleh kita. Kita harus kembali ke surga ke-14 dan melapor kepada guru dan mintalah guru untuk membuat keputusan. Georgina mengangguk, mengeluarkan jimat perak dan menghancurkannya. Jimat pelarian kehampaan, buka. Cahaya perak menyelimuti keduanya, menyebabkan riak di angkasa. Mau pergi.
Dev mendengus dingin dan menunjukkan. Bayangan naga emas menyemburkan aliran nafas naga emas, langsung menyerang mereka berdua. Swoosh! Jimat Dewa Raja. Georgina buru-buru mengeluarkan liontin giok dan mengubahnya menjadi perisai cahaya untuk melindungi mereka berdua. Boom! Nafas naga menghantam perisai cahaya, dan perisai cahaya itu bergetar hebat, tapi tidak pecah sama sekali. Mengambil kesempatan ini, jimat pelarian kehampaan diaktifkan sepenuhnya, dan sosok mereka secara bertahap menjadi ilusi. Dev Chen. Georgina menatap Dev, matanya yang indah penuh dengan kebencian, penghinaan yang kami derita hari ini akan dibayar 100 kali lipat di masa depan. Istana Surgawi ke-14 tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan menunggu. Dev berkata dengan tenang, beritahu orang-orang di surga ke-14 bahwa mulai hari ini, surga ke-13 tidak lagi menjadi taman belakang para dewa. Jika kamu berani menyerang, aku akan membunuh satu jika kamu datang. Jika kamu datang dua, aku akan membunuh keduanya. Begitu kata-kata itu keluar, Georgina dan Gareth menghilang sepenuhnya. Dev tidak mengejarnya. Dia mendarat perlahan, bayangan naga emas berangsur-angsur menghilang, dan warna emas di matanya berangsur-angsur memudar. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Meskipun kebangkitan garis keturunan naga emas sangat kuat, hal itu juga memberikan beban yang sangat besar pada tubuh. Pertarungan tadi hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Tuan Chen, Luigi dan yang lainnya berkumpul, mata mereka penuh perhatian dan hormat. Dalam pertempuran hari ini, Dev tidak hanya mengalahkan pasukan dewa berkekuatan 300.000 orang, memenggal kepala yang mulia agung, dan memaksa kembali utusan khusus surga ke-14, tapi dia juga mengungkap garis keturunan naga emas legendaris. Mulai sekarang, nama Dev akan menyebar ke setiap sudut surga ke-13. Saya baik-baik saja. Dev melambaikan tangannya dan melihat ke arah medan perang. Dari 300.000 tentara dewa, kurang dari 50.000 yang melarikan diri, dan sisanya terbunuh. 100.000 tentara klan iblis juga menderita banyak korban, dengan hanya tersisa lebih dari 30.000 orang. Segunung mayat dan lautan darah, dengan anggota badan dan lengan patah, pemandangannya sangat tragis. Namun pertempuran ini telah dimenangkan. Wilayah barat dipulihkan, dan kekuasaan para dewa di wilayah barat sepenuhnya berakhir. Dengarkan perintahku. Dev berkata dengan sungguh-sungguh, kumpulkan mayat tentara yang gugur dan kuburkan mereka dengan benar. Rawat yang terluka dengan segenap kekuatan kita. Selain itu, kirim orang untuk menghubungi pasukan perlawanan di berbagai daerah dan beritahu mereka bahwa waktunya telah tiba untuk melakukan serangan balik. Ya. Semua orang menjawab serempak, suara mereka penuh kegembiraan dan kebanggaan. Pemimpin besar klan dewa tewas, dan pasukan berkekuatan 300.000 orang dihancurkan. Berita itu melanda surga ke-13 seperti badai. Wilayah timur, rumah abadi giok. Setelah menerima berita itu, Wainwright Yu menengadah ke langit dan tersenyum, bagus. Bagus. Hebat. Teman muda Chen benar-benar dewa. Kirimkan perintah ke semua kekuatan di wilayah timur untuk segera mulai memusnahkan sisa-sisa klan dewa dan memulihkan wilayah timur. Wilayah utara, kota jurang dingin. Taois Han Yuan mengelus janggutnya dan tersenyum, saya benar-benar melihat orang yang tepat. Kirimkan perintah, kota jurang dingin akan membuka semua sumber daya untuk mendukung kekuatan perlawanan di semua wilayah. Wilayah selatan, wilayah tengah. Dimanapun di surga ke-13, kekuatan berbagai ras yang telah ditindas oleh para dewa selama ribuan tahun seperti gunung berapi yang tertidur, meletus dalam satu hari. Istana klan dewa di setiap wilayah ditaklukkan satu per satu. Para biksu klan dewa seperti tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak untuk memukul mereka. Hanya dalam 7 hari, lebih dari 70% wilayah surga ke-13 dibebaskan dari kendali para dewa. Dan Dev, penghasut semua ini, saat ini sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Di ruangan yang sunyi, Dev duduk bersila, cahaya keemasan dan cahaya abu-abu mengalir bergantian di sekelilingnya. Kebangkitan garis keturunan naga emas membawa kekuatan yang dahsyat, namun juga membawa bahaya tersembunyi. Bagaimanapun, tubuhnya adalah tubuh manusia. Dia tiba-tiba menderita kekuatan garis keturunan yang begitu kuat, dan meridian, dan tian, dan lautan kesadarannya semuanya rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Terutama konflik dengan kekuatan kekacauan. Garis keturunan naga emas sangat yang dan kuat, dan kekuatan kekacauan mencakup segala sesuatu. Keduanya harus saling melengkapi. Namun, pemahaman Dev terhadap keduanya masih belum sempurna, menyebabkan kedua kekuatan tersebut saling bertabrakan di dalam tubuhnya, seolah-olah air dan api tidak cocok. Aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkannya secepat mungkin. Dev mengerutkan kening. Dia mencoba mengoperasikan seni kekacauan untuk memandu kekuatan kekacauan mengalir melalui meridiannya.
Tapi kekuatan garis keturunan naga emas melawan secara naluriah, dan setiap gerakan seperti pisau yang dipotong. Huff. Dev menghela napas dan membuka matanya. Cederanya lebih serius dari yang dibayangkan dan akan sulit pulih dalam waktu singkat. Tuan Chen. Suara Luigi terdengar di luar pintu, 17 kekuatan termasuk Istana Abadi Giok di wilayah timur, Kota Jurang Dingin di wilayah utara, dan Sekte Yanyang di wilayah selatan telah mengirimkan hadiah ucapan selamat dan menanyakan kapan akan mengadakan pertemuan aliansi untuk membahas rencana masa depan surga ke-13. Dev merenung sejenak, beritahu mereka bahwa pertemuan aliansi akan diadakan 10 hari lagi. Saat itu, saya akan hadir secara langsung. Baik. Luigi menjawab, tapi tidak pergi. Ada apa lagi? Dev bertanya. Luigi ragu-ragu sejenak dan berbisik, Tuan Chen, surga ke-14 mungkin tidak akan melepaskan kejadian hari itu. Kedua utusan itu telah melarikan diri dan pasti sudah melaporkan masalah ini. Ketika saatnya tiba, Istana Surga ke-14 mungkin akan mengirim orang yang lebih kuat ke bawah. Dev mengangguk, saya tahu. Oleh karena kita harus memanfaatkan waktu untuk mengintegrasikan kekuatan surga ke-13. Hanya dengan bersatu kita dapat bersaing dengan Istana Surga ke-14. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan berita tentang surga ke-14. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Dimengerti. Luigi menerima pesanan itu dan pergi. Dev menutup matanya lagi dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Jauh di dalam dantiannya, kelompok cahaya emas yang dibentuk oleh benih dao kekacauan dan garis keturunan naga emas perlahan berputar. Ada benang abu-abu halus yang menghubungkan keduanya, tapi bisa putus kapan saja. Aku harus menemukan cara agar keduanya bisa saling berdampingan. Gumam Dev pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat sebuah catatan dalam penjelasan sejati alam dunia bawah. Kekacauan adalah ibu, dan semua hukum adalah anak-anak. Naga emas mencapai yang, dan akhirat mencapai yin. Ketika yin dan yang bekerja sama, kekacauan tercapai. Yin dan yang saling melengkapi. Hati Dev tergerak. Garis keturunan naga emas sangat yang. Jika bisa diselaraskan dengan kekuatan yin, ia mungkin bisa hidup berdampingan dengan kekuatan kekacauan. Dan kekuatan yin. Dia memikirkan ki dunia bawah di kota dunia bawah. Itu adalah salah satu energi negatif paling murni di dunia. Sepertinya aku harus pergi ke kota dunia bawah lagi. Dev membuat keputusan di dalam hatinya. Namun sebelum itu, dia perlu menstabilkan situasi di surga ke-13. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Di depan kuil anti-dewa, di alun-alun yang baru dibangun, ratusan perwakilan kekuatan dari 13 surga berkumpul. Wainwright Yu, Taois Han Yuan, Tuan Yanyang. Tokoh-tokoh besar yang jarang terlihat di masa biasa ini semuanya datang ke wilayah barat secara langsung hari ini. Semua orang menunggu seseorang muncul. Ketika Dev keluar dari kuil perlawanan, seluruh penonton dibuat kagum. Dia masih mengenakan jubah hijau dan memegang pedang penebas naga, tapi auranya lebih terkendali dan lebih dalam dari sebelumnya. Di antara kedua alisnya, terlihat garis emas samar, yang merupakan tanda garis keturunan naga emas. Terima kasih atas kerja keras kalian karena telah datang jauh-jauh. Kata Dev sambil menangkupkan tangan. Tuan Chen, sama-sama. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menghadiri konferensi aliansi. Semua orang membalas sopan santun itu dengan penuh hormat. Sekarang Dev bukan hanya penguasa wilayah barat, tapi juga pemimpin pemberontakan surgawi ke-13 melawan dewa. Bahkan Yang Mulia Agung mati di tangannya, siapa yang berani tidak sopan. Dev berjalan ke platform tinggi dan menatap semua orang. Setiap orang dipanggil hari ini hanya untuk satu hal, masa depan surga ke-13. Suaranya tenang, namun menyebar ke setiap sudut penonton. Para dewa telah memerintah surga ke-13 selama ribuan tahun, mengekstraksi jiwa, memurnikan kristal jiwa, dan meracuni semua ras. Sekarang Guru Agung telah mati dan kekuatan utama para dewa telah runtuh, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan kembali surga ke-13. Namun, krisis ini belum terselesaikan. Para dewa di surga ke-14 tidak akan pernah menyerah. Dalam waktu dekat, seseorang yang lebih kuat pasti akan datang. Dev berhenti sejenak dan melanjutkan, jadi, saya mengusulkan untuk mendirikan aliansi surga ke-13 untuk mengintegrasikan kekuatan dari berbagai wilayah dan bersama-sama berperang melawan musuh asing. Dalam aliansi, setiap domain bersifat otonom dan tidak saling mengganggu. Namun, ketika musuh asing menyerang, mereka harus bertindak dengan suara bulat untuk mempertahankan diri dari musuh. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Penonton terdiam beberapa saat, lalu memberikan tanggapan yang antusias. Rumah Abadi Giok wilayah timurku setuju. Kota Jurang Dingin di wilayah utara setuju.
Sekte Yanyang di wilayah selatan setuju. Klan iblis di wilayah barat setuju. Klan hantu setuju. Bersambung.